Ya. Kalau seperti itu, iya. Baik. Yang Makasih, jelas, yang pertama prinsipnya adalah orang yang sudah menerima Kristus dan didamaikan dengan Allah tidak lagi akan menerima murka Allah. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi. Murka Allah yang dia akan dibuang ke neraka yang menyala-nyala. Ya. Tidak akan menerima itu lagi. Nah, terus gimana kalau kita kadang-kadang masih kalah, masih jatuh dalam dosa? Ya. Mungkin arah pertanyaan Ibu Alin bagaimana supaya kita menang? Iya benar Pak. Bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa? Iya betul. Gini, mindset kita atau cara kita memandang karya Kristus dan diri kita itu penting untuk hal ini. Saya akan membukakan satu bagian Alkitab dari Roma pasal 6. Ya. Roma pasal 6 ini akan menunjukkan pada kita bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan terhadap dosa. Gitu. Pergumulan ini memang dihadapi oleh semua orang Kristen. Termasuk teman-teman mahasiswa teologi, ya, hamba-hamba Tuhan juga mengalami ini dalam proses. Karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, ada konsep pengudusan yang akan kita bahas nanti ya, next. Tapi singkatnya begini. Pengudusan itu terjadi dalam 3 tahap dalam diri manusia. Gitu ya. Tahap yang pertama adalah pengudusan posisi. Jadi waktu kita menerima Kristus secara pribadi, kita dikuduskan. Hidup kita menjadi dikuduskan oleh Kristus dan layak untuk masuk ke dalam kekudusan Allah. Itu positional sanctification istilahnya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah ketika kita menerima Tuhan, ya kita kudus. Di mana natsnya kita bisa membaca ya. Kalau kita melihat surat Korintus, Bapak Ibu, di dalam surat Korintus itu kisah tentang dosa-dosa orang Kristen ada di sana. Bahkan Paulus bilang, saya tidak menemukan dosa yang seperti kamu lakukan di luar sana. Saya tidak pernah menemukan. Karena ada seorang anak tidur dengan istri bapaknya. Oh, itu mengerikan sekali. Jadi dosa mereka begitu luar biasa. Tapi waktu kita membaca bagian pertama, Paulus membuka surat itu dengan apa? Orang-orang kudus di Korintus. Loh kok bisa? Mereka orang-orang yang bejat secara moral, jatuh dalam dosa, tapi masih disapa kudus oleh Paulus. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan posisional. Kekudusan yang kita dapatkan ketika menerima Kristus adalah kekudusan secara posisi. Itulah sebabnya kita yakin bahwa orang yang percaya kepada Kristus tetap selamat. Gitu. Kekudusan secara posisi. Nah, tetapi yang kedua jangan lupa ada kekudusan secara progres. Setelah kita menerima Kristus, kita harus bertumbuh. Nah, kadang-kadang dalam proses pertumbuhan itu kita jatuh dalam dosa. Tapi kita harus bangun lagi. Jatuh dalam dosa, kita harus bangun lagi. Dari mana dasarnya? Kita baca 1 Yohanes 1, ayat 9 dan 10. 7, 8, 9 kita bisa baca di sana. Urutannya. Tentang bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk selalu datang meminta ampun setiap hari dalam proses ini. Gitu. Nah, sekarang yang akan saya tunjukkan dalam Roma pasal 6 adalah bagaimana supaya kita bisa menang ya setiap hari. Yang pertama, ringkas saja, nanti Ibu bisa baca di rumah soal Roma pasal 6 dari ayat 1 sampai selesai ya. Yang pertama, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa Kristus sudah menang atas pertempuran itu. Pertempuran apa? Dia sudah mati. Dan pada hari yang ketiga. Artinya apa? Dia sudah mengalahkan maut. Dia bahkan sudah mengalahkan dosa itu. Jadi kutuk dosa itu sudah tidak lagi efek pada kita, ngefek gitu. Seperti yang dikatakan oleh Allah ya, waktu engkau akan meremukkan, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Gitu. Jadi seperti Kristus sudah menginjak kepalanya, tinggal ekornya ya, ekornya yang kadang-kadang membuat kita menderita.
Jadi apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Jatuh dalam dosa. Apakah itu nanti ngefek di kekekalan? Ngefek hanya pada upah yang akan diberikan, tapi bukan pada keselamatan. Nah, sekarang yang pertama, ingatkan terus diri kita bahwa Yesus sudah menang. Dia sudah bertempur dan dia sudah menang. Buktinya dia sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kemenangan kita. Tetapi yang kedua, kita juga harus mengingatkan diri kita dalam teks ini bahwa ketika Kristus mati, kita juga turut mati bersama-sama dengan dia. Tapi kita mati terhadap apa? Mati terhadap dosa. Bagaimana mati terhadap dosa? Mati terhadap dosa artinya kita sebenarnya tidak lagi perlu untuk respon. Gitu ya. Orang yang mati itu tidak respon. Nah, begitu juga ketika kita dikatakan mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa artinya kita kalau berhubungan dengan dosa, kita menjadi tidak nyaman lagi. Yang berbahaya kalau misalnya ada orang berkata, saya sudah percaya Yesus, tapi hidupnya tetap saja begitu, membiarkan dirinya berkubang di dalam dosa, hidup dalam perzinahan, hidup dalam penipuan dan lain-lain. Dia merasa biasa-biasa. Saya curiga, jangan-jangan dia belum didamaikan dengan Allah. Ya. Dia sebenarnya belum menerima Tuhan, belum dikuduskan secara progres. Nah, kemudian ketika kita menganggap bahwa diri kita sudah mati bagi dosa, selain itu kita juga harus tahu bahwa kita harus hidup bagi Allah. Ingat, kita mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah ini akan membuat kita terus bergairah di dalam membangun kehidupan. Keputusasaan akan sirna, akan tersingkirkan. Segala macam hal yang tidak berguna akan kita buang. Kenapa? Karena aku bukan hidup untuk diriku sendiri, aku bukan hidup untuk uang, aku bukan hidup lagi untuk popularitas, aku bukan hidup untuk kedudukan, tapi aku mau hidup bagi Allah. Apakah yang saya sebut-sebut tadi penting? Penting, tapi tidak setara dengan Allah. Semua itu adalah bagian yang bisa mendongkrak kita untuk mencapai tujuan Allah. Tapi itu bukan tujuan. Sehingga dalam kehidupan kita dengan Kristus, kita akan terus berusaha untuk mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Ya baca Alkitab. Ya. Tuhan. Kenapa? Karena aku hidup bagi Allah. Bukan lagi untuk hal-hal yang dunia. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan yang ketiga, berdasarkan teks yang kita baca Roma pasal 6 itu, kebiasaan mengingatkan diri bahwa kita sudah menang bersama dengan Kristus. Yesus sudah mati. Yang kedua, ingatkan diri bahwa aku juga sudah mati. Mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Tapi yang ketiga, kita harus mulai membangun kebiasaan baru. Ini bagian aktifnya kita. Kita membangun kebiasaan baru apa? Mulai dari membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berjuang untuk bangun pagi, berdoa, baca firman. Berjuang untuk membuang semua kata-kata kotor dari mulut kita. Berjuang untuk memfokuskan diri kepada Kristus. Berjuang untuk menyingkirkan semua hal yang tidak berguna. Dipangkas semuanya dalam kehidupan kita. Apakah kita mampu berjuang sendiri? Tidak bisa. Terus gimana? Kita akan bisa, kita akan mampu ketika kita bergantung, bersandar kepada Kristus. Hanya Dia yang bisa membuat kita menang setiap hari. Amin. Jadi yang saya katakan tadi, berjuang itu bukan berjuang sendiri. Tapi berjuang dengan mengandalkan Tuhan. Bergantung kepada Allah. Kira-kira semoga bisa nangkap soal itu. Nah, kemudian nanti setelah kita mengalami progressive sanctification ini, dengan mengalami kemenangan terkait dengan Roma pasal 6 tadi, kita kemudian akan mencapai puncak pengudusan. Apa itu? Kita akan belajar permuliaan nanti di pelajaran berikut. Tapi di pengudusan itu ada yang namanya perfection sanctification. Artinya kita kudus secara sempurna. Jadi hidup kita akan terus menanjak sampai kita mencapai puncak kekudusan.
Kapan kita mencapai puncak kekudusan itu? Nanti Yesus datang. Yesus datang, lalu diangkat kita, baru kita mencapai puncak kekudusan. Amin. Atau Amin. kapan itu terjadi? Kalau kita pulang ke rahmatullah. Malam ini kah, besok kah, kapan lah gitu. Kita mencapai puncak kekudusan itu. Jadi selama kita masih ada di dunia, ya, hidup di dalam daging, yang Paulus katakan kemah ini akan dibongkar satu hari nanti. Ya. Selama kita masih ada dalam daging yang sudah terlanjur tercemar, yang sudah mengalami kerusakan secara total, kata Calvin, ya, total depravity itu, kita masih akan tetap jatuh dalam dosa. Tapi pastikan, saudara mengingatkan dirimu bahwa Yesus sudah menang, bahwa aku sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, dan harus membangun kebiasaan baru. Pastikan kita menang setiap hari. Amin ya. Amin. 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 Terima kasih Pak penjelasannya. Baik. Iya, siap Arjuna. Kita memahami. Mohon maaf Terima Pak kasih. yang tadi Silakan, lagi Pak Arjuna. kena telepon juga nih. Baik, silakan Pak Arjuna. Lanjut, gas. Oke, makasih. Mungkin ini untuk kita yang Kristiani pasti